sobat sekalian, bertemu lagi di channel ini. One for All, quirk keajaiban ini seakan tiada habis-habisnya menjadi pembahasan di kalangan fans Boku no Hero, di mana quirk ini dapat memungkinkan penggunanya dapat mewarisinya dan menjadi overpower. Di season 4 kemarin ada percakapan di mana All Might mengatakan bila mungkin saja apabila dia tidak bertemu dengan Deku, maka One for All bakal dia wariskan kepada Mirio. Terlebih lagi Mirio direkomendasikan juga oleh kepala sekolah UA. Karena menyangkut hal itu, kali ini kita akan membahas bagaimana jika Mirio yang mewarisi One for All dan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi. Tetapi sebelum itu ini hanyalah berupa teori dari admin pribadi. Dan mari kita mulai. Setelah kita lihat bagaimana sepak terjang Mirio, mulai dari ia menjadi siswa berprestasi, terkuat, dan bahkan nyaris mewarisi One for All. Namun ia mengalami kejadian pada saat menyelamatkan Eri. Ia dengan ironis tertembak peluru penghancur quirk, sehingga saat ini ia menjadi seorang quirkless dan terpaksa vakum dulu dari UA. Impiannya yang ingin menyelamatkan sejuta orang menjadikan ia disebut-sebut sebagai pengganti All Might. Padahal All Might malah memilih Deku sebagai penggantinya. Namun bagaimana jika All Might mewarisi One for All pada Mirio? Oke, sebelum itu kita sepakat bahwa ini hanyalah teori. Bisa saja benar dan bisa saja salah. Pertama adalah tentu saja kita tidak akan mengenal Deku, lantaran tokoh utama dari serial ini diceritakan menerima One for All, dan juga tidak diceritakan seorang quirkless. Maka otomatis juga serial favorit kita Boku no Hero Academia tidak akan ada. Oke, tamat. Kalaupun Mirio bakal jadi tokoh utama, maka cerita dari Boku no Hero ini bakal kurang seru, karena tokoh utamanya sudah kuat dari sononya. Dan seperti biasa, manga shonen umumnya adalah membuat suatu karakter dari from zero to hero. Kedua adalah bila Mirio menjadi pewaris One for All, maka dia akan menjadi seorang yang sangat overpower. Bahkan mungkin tak perlu lagi menerima warisan quirk dari pengguna One for All sebelumnya. Karena kita tahu bahwa quirk Mirio saja sudah sangat hebat, mampu menembus batasan sebagai pertahanan dan menghindar dengan mudah. Bahkan di satu kasus, Mirio dapat dengan mudah menyentuh lawan utamanya. Ditambah lagi hack intelligence-nya yang tak perlu diragukan lagi. Kalau di kehidupan nyata mungkin dia sudah IPK 4,0. Ketiga adalah dia pasti tidak akan menjadi quirkless seperti sekarang. Bila di suatu cerita ia benar-benar harus berurusan dengan Eri dan Overhaul, maka kemungkinan kesempatan untuk hancurnya quirk Mirio bakal terminimalisir. Lantaran sudah disebutkan tadi bahwa ia sebagai pengguna One for All, yang kemampuan One for All dapat meningkatkan kecepatan si pengguna, sehingga kejadian memilukan yang dialaminya tidak akan terjadi. Keempat adalah seri Night Eye bakal damai lebih cepat dengan All Might. Lantaran dulunya seri Night Eye tidak sepakat apabila One for All diwariskan ke Deku. Maka apabila One for All diwariskan ke Mirio, maka proses baikan antara All Might dan Night Eye semakin cepat. Dan lagi kemungkinan Night Eye juga masih hidup sampai sekarang. Karena menurut admin, Mirio dapat menyelamatkan Night Eye di waktu yang tepat sebelum kematiannya. Terakhir adalah duel Mirio dan All for One bakal lebih cepat. Karena mungkin saja karena kebiasaan All for One yang hobi berburu quirk, maka ia tertarik dengan quirk yang dimiliki oleh Mirio. Terlebih lagi dia adalah pengguna One for All dan harus All for One taklukkan. Jadi kesempatan untuk duel Mirio dan All for One bakal lebih cepat ketimbang duel Deku dan All for One nantinya. Kami ingatkan kembali ini hanyalah berupa teori belaka yang besar kemungkinan tidak akan terjadi. Mungkin itu saja dulu pembahasan kita kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata see you next time.